Halo semuanya, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Anastasia Christine Putri Sidaga. Saya dari kelas IP 1, Prodi Ilmu Perpustakaan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang materi sejarah, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Bahasa ini memiliki peran penting dalam menyatukan masyarakat yang memiliki keberagaman etnis, budaya, dan bahasa daerah. Bahasa Indonesia lahir dari perkembangan bahasa Melayu dan mengalami proses politis, sosial, dan budaya hingga menjadi bahasa nasional dan resmi negara. Alasan kenapa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu karena bahasa Melayu sudah dikenal luas dan netral, strukturnya sederhana dan mudah dipelajari, berpotensi menyatukan bangsa, dan telah digunakan secara luas di bidang pendidikan dan komunikasi. Pernah nggak kalian berpikir kenapa kita pakai bahasa Indonesia setiap hari? Dan bagaimana bahasa ini bisa menyatukan ratusan suku dan bahasa daerah? Nah, di video ini kita akan bahas 3 hal penting, yaitu 1. Sejarah bahasa Indonesia, yang kedua, fungsi bahasa Indonesia, dan yang ketiga, ragam bahasa Indonesia. Yuk kita mulai dari sejarahnya. Kita mulai dari yang pertama, yaitu sejarah bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia tidak muncul begitu saja. Perjalanan panjangnya dimulai dari bahasa Melayu. Bahasa Melayu sejak dulu digunakan sebagai bahasa pergaulan dan perdagangan di Nusantara, terutama di wilayah pesisir, karena sifatnya sederhana dan mudah dimengerti oleh berbagai suku. Bahasa ini cepat menyebar. Peristiwa penting pertama adalah Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Dalam ikrar Sumpah Pemuda disebutkan, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Nah, inilah tonggak utama pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Padahal, istilah bahasa Indonesia saat itu sebenarnya merujuk pada bahasa Melayu yang sudah dimodifikasi dan diperkaya kosakatanya. Jadi, bahasa Indonesia lahir dari sejarah panjang dan perjuangan, bukan hanya sekedar bahasa sehari-hari saja. Yang kedua yaitu fungsi bahasa Indonesia. Baiklah, di sini saya akan menyebutkan 3 fungsi dari bahasa Indonesia. Yang pertama yaitu 1. Lambang kebanggaan nasional, yaitu menunjukkan jati diri bangsa Indonesia. Yang kedua, lambang identitas nasional, yaitu membedakan Indonesia dari bangsa lain. Yang ketiga, alat pemersatu bangsa, yaitu menyatukan ratusan suku dan bahasa daerah. Yang ketiga yaitu ragam bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia punya banyak ragam atau variasi, tergantung situasi, tempat, dan lawan bicara. Secara umum, ada 3 jenis ragam utama, yaitu yang pertama, ragam resmi atau formal. Ragam resmi ini digunakan dalam situasi serius, seperti pidato, surat resmi, karya ilmiah. Nah, contohnya, dengan ini kami sampaikan permohonan maaf atas ketidakhadiran kami. Yang kedua yaitu ragam tidak resmi atau non-formal. Ragam ini digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, maaf ya, tadi aku nggak sempat datang. Yang ketiga yaitu ragam akrab. Ragam akrab ini digunakan dengan teman dekat atau keluarga. Contohnya, bro, gimana kabar? Jadi, dari pembahasan tadi, kita bisa simpulkan bahwa yang pertama yaitu bahasa Indonesia lahir dari bahasa Melayu, berkembang lewat sejarah panjang, dan diresmikan melalui Sumpah Pemuda dan Kemerdekaan. Yang kedua yaitu bahasa Indonesia punya fungsi penting, yaitu sebagai bahasa nasional dan bahasa negara sebagai identitas, pemersatu, dan alat komunikasi resmi. Yang ketiga yaitu
Bahasa Indonesia memiliki ragam yang beragam, sesuai dengan situasi dan bidang penggunaannya. Demikianlah penjelasan singkat mengenai materi, sejarah, fungsi, dan ragam bahasa Indonesia. Semoga materi ini dapat menambah wawasan kita semua. Bila saya ada salah kata, saya mohon maaf.